Baik, pemirsa, Jampitsus Febri Adriansyah mengaku bahwa rumah yang digeledah pihak kepolisian adalah rumah pribadinya. Namun, kalau soal uang dan emas yang ditemukan dalam berangkas besar masih belum ia jelaskan. Lalu apakah Jampitsus adalah pemilik emas dan uang dalam berangkas besar tersebut? Lalu bagaimana aparat memeriksa aparat? Ini juga agak complicated. Nah, siapa yang harus turun tangan di sini? Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM, ada Bang Zainur Rohman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zainur dengan Juno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Juno. Bang Zainur, tadi kita lihat kan beritanya, pasti Bang Zainur udah paham nih, ada emas 74 kilo yang lebih berat dari Monas dan tadi uang miliaran. Tapi kalau kita lihat keterangan Jampitsus tadi Bang Zainur, ini kita coba analisa dulu. Beliau menyatakan bahwa dalam keterangan persnya betul itu rumah beliau, tapi nanti kalau bicara uang dan emas nanti akan dijelaskan. Dan ya ada seperti tidak menyangkal, tapi juga tadi membuat kita bingung juga ini gimana masuknya ke kasus ini. Nah, kalau dari Bang Zainur sendiri melihat dari rentetan penggeledahan plus keterangan dari Jampitsus ini, bagaimana Anda menerjemahkan semua teka-teka ini, Bang Zainur? Ya, yang pertama itu adalah hak bagi setiap orang untuk menyangkal sebuah informasi atau membenarkan informasi. Yang kedua, kalau seseorang menganggap bahwa tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya penggeledahan atau penyitaan tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP, bisa mengajukan pra-peradilan. Namun demikian, menurut saya bola tetap ada di tangan penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri. Orang boleh menyangkal, orang boleh membuat penjelasan-penjelasan, namun penyidik sudah melakukan penyitaan. Setelah melakukan penyitaan, tugas penyidik adalah melakukan penelitian terhadap hasil sitaan tersebut dan melihat apa hubungan harta yang disita tersebut dengan tindak pidana yang telah terjadi. Nah, ada dua kemungkinan Bang Juno. Yang pertama, kalau memang ini benar adalah hasil kejahatan, apakah ini kejahatan korupsi? Maka kalau ini kejahatan korupsi, harus dicari perbuatan apa yang dilakukan oleh pelakunya yang sekarang belum ada tersangkanya. Apakah itu penerimaan suap, apakah itu penerimaan gratifikasi, atau jenis-jenis yang lain. Atau yang kedua Bang Juno, juga sangat mungkin ini adalah tindak pidana pencucian uang. Kalau TPPU itu penyidik tidak perlu membuktikan predikat crime-nya, tindak pidana asalnya. Cukup mengetahui bahwa misalnya tindak pidana asalnya adalah dari korupsi, maka selanjutnya yang dibuktikan oleh penyidik bukan perbuatan korupsinya, tapi perbuatan mencuci uangnya. Misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 atau pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ketika seseorang itu misalnya menerima penempatan harta yang diduga berasal dari hasil kejahatan, itu pun sudah merupakan tindak pidana yang sempurna, sudah itu merupakan perbuatan yang selesai. Nah, sehingga sekarang yang ditunggu oleh publik adalah menunggu hasil kerja dari penyidik. Setelah penyidik melakukan penyitaan, tentu penyidik bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Setelah itu apakah penyidik misalnya akan memanggil orang-orang yang terkait dengan perkara ini ya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, ataukah yang kedua, kalau memang sudah dilakukan pemanggilan di kesempatan sebelumnya, ya yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah penetapan tersangkanya. Nah, jadi Bang Juno, sebenarnya kalau dari sisi teknis hukum tidak ada satu kesulitan yang saya lihat berarti. Hal yang dilakukan oleh penyidik ini adalah daily bisnisnya mereka. Mereka sudah biasa melakukan penegakan hukum dengan model-model yang seperti ini. Kasus menjadi tidak sederhana karena diduga memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum lain, dengan ranking yang sangat tinggi, ya bahkan hampir tertinggi gitu ya di institusi penegak hukum lain. Itulah yang kemudian menjadi diskusi kita sore hari ini. Oke, Bang Zainur, kalau tadi sebenarnya publik juga menilai ada show of force ya, pertunjukan force lah di sini. Bang Zainur juga tentunya melihat berita bagaimana kemarin malam ini dan semua dinamika yang berlangsung. Anda melihat bahwa ketika ada dua institusi ya, aparat hukum seperti itu berhadapan head to head seperti itu, apakah harus ada intervensi dari yang lebih tinggi atau memang ya tadi ada cara yang agar tadi
tidak dibenturkan, tapi sama-sama kita melihat keadilan di sini, harus mencari keadilan. Ya Bang Juno, yang pertama seharusnya institusi itu bisa bertindak secara profesional, dapat membedakan mana ancaman terhadap pribadi dan mana ancaman terhadap institusi. Ancaman terhadap pribadi kalau sifatnya adalah penegakan hukum, ya itu adalah risiko atas perbuatan-perbuatan pribadi, bukan perbuatan institusinya. Sehingga harusnya institusi apapun itu harus bisa membedakan apakah itu yang disasar adalah personnya karena melakukan perbuatan-perbuatan di masa lalu ataukah institusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juno, harusnya ini memang profesional. Kalau ada satu tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum manapun, semua pihak wajib menghormati dan memberikan kesempatan. Kalau ada perbuatan-perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum, misalnya dalam bentuk menghalangi penyidikan, itu sebenarnya melakukan tindak pidana baru, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Bang Zainur, diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Apakah Bang Zainur melihat indikasi itu? Ya, kalau misalnya nih ada pengambil alihan secara paksa seorang saksi atau perampasan terhadap alat bukti atau sekadar menghalang-halangi penyidik memasuki satu tempat, misalnya rumah, padahal penyidik tersebut sudah mengantongi surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka itu menjurus kepada pidana, yaitu obstruction of justice, yaitu merintangi penyidikan yang juga merupakan pidana itu sendiri. Nah tadi yang belum saya jawab dari pertanyaan Bang Juno adalah, ini kalau kemudian dibawa ke institusi seakan-akan ini adalah persoalan institusi versus institusi, harusnya bagaimana? Begitu pertanyaan Bang Juno. Ada tiga hal. Yang pertama itu tadi, masing-masing institusi harus profesional, harus dewasa. Kalau ada anggota dari institusinya sedang diproses hukum, maka harus dipahami itu adalah konsekuensi dari tindakan pribadi. Yang dijaga adalah marwah institusi, bukan melindungi dengan gelap mata anggota institusinya. Jiwa korsa itu harus diletakkan pada porsi yang benar, bukan membenarkan semua tindakan dari anggotanya, tetapi melindungi institusinya, bukan pesannya. Yang kedua, secara hukum ini memang nanti bisa complicated Bang Juno. Kenapa? Karena kalau misalnya benar ini menjurus kepada satu penegak hukum lain, yaitu yang berstatus sebagai jaksa aktif, maka bagaimana kalau nanti penyidikannya sudah selesai? Bagaimana bisa P21 untuk dilimpahkan kepada penuntutan? Memang yang menuntut mau kalau itu kemudian diajukan oleh kepolisian. Ya harusnya mau secara normal. Kalau tidak mau lantas bagaimana? Nah saya lihat ini bisa terjadi kebuntuan. Oleh karena itu, ada satu instrumen yang bisa digunakan, yaitu melibatkan supervisi dan koordinasi dari KPK. Sesuai dengan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang diubah Undang-Undang 19 2019, KPK punya kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apalagi kalau ada kendala-kendala, KPK bisa melihat, mendampingi, membantu penyelesaian perkara tersebut. Dan di dalam Undang-Undang KPK diatur, kalau ada kendala sehingga mengakibatkan kemacetan perkara, KPK bisa ambil alih. Kalau KPK ambil alih, KPK bisa sidik sendiri, KPK bisa tuntut sendiri, tidak butuh lembaga lain. Tapi yang terakhir Bang Juno, yang juga menurut saya penting, ini perlu tone at the top, ya. Ini perlu semacam suara dari pemimpin tertinggi Republik ini, atasan-atasan itu. Siapa itu Bang Juno? Presiden Republik Indonesia. Presiden harus kasih perintah yang jelas. Semua selesaikan secara hukum. Jangan ada intervensi, jangan ada penyelesaian secara adat. Ini adalah negara hukum, selesaikan secara hukum, junjung tinggi supremasi hukum. Harapan kita seperti itu Bang Juno. Jadi harusnya Pak Presiden menyebutkan itu ya, Bang Zainur. Tapi Bang Zainur, Pak Presiden pernah bilang kan waktu salah satu di speech-nya bahwa koruptor akan dikejar sampai Antartika juga akan dikejar sebenarnya. Ini kan komitmen beliau pada saat itu. Anda melihat ketika bicara Presiden tadi, memang harus ada statement seperti itu sehingga publik juga bisa trust, menurut Bang Zainur? Betul sekali Bang Juno. Problem dari korupsi itu adalah korupsi itu lebih banyak dan memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkuasa. Sehingga korupsi itu sebenarnya adalah penyakit di dalam kekuasaan itu sendiri.
mengejar koruptor ke Antartika itu kalau yang korupsi orang lain. Pertanyaannya Bang Juno, kalau yang korupsi ada di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri, aparat-aparatnya sendiri, lantas bagaimana? Itulah butuh kebesaran hati, menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus junjung tinggi konstitusi. Kalau memang ada bad apples di dalam tubuh kekuasaan, di dalam tubuh aparat penegak hukum, ini saatnya bersih-bersih, siapapun itu. Karena Bang Juno, pemerintah kalau mau konsisten komitmen memberantas korupsi, tidak bisa kalau tidak dimulai dari memberantas korupsi dari tubuh aparat penegak hukum. Prinsip dasarnya cuma itu Bang Juno, tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Itu sudah kesimpulannya. Bang Zainur, tapi gini Bang Zainur, kalau kita lihat juga bahwa masa depan dari kasus ini kan memang di awal kita terlihat memang agak complicated dan banyak let's say tindakan yang mungkin dilakukan untuk obstruction of justice atau apalah itu yang mungkin tafsir kita semua. Anda melihat ketika kembali lagi bahwa ada uang, ada emas di rumah seseorang, tapi beliau tadi tidak menyebutkan bahwa itu nanti bisa dijelaskan. Apakah memang ada alibi lain yang menurut Anda bisa membelokkan semua ini kalau uang dan emas itu bukan milik orang yang punya rumah? Apapun itu bisa terjadi, cerita apapun juga bisa dikarang, tapi Republik Indonesia bisa ditertawakan oleh dunia internasional. Jadi ada akal sehat, ada standar kelayakan berpikir. Kalau dengan penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal, perkara ini akan misalnya ditutup, ada penyelesaian secara adat, maka dunia internasional akan menertawakan bangsa ini. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah penyelesaian secara hukum. Oke, memang tidak boleh ada prejudis, juga harus menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. Maka langkah-langkah penyidik itulah yang harus didukung, yaitu penyidik harus dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sudah disita tersebut. Yang kedua, jika penyidik membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan lain, termasuk misalnya memeriksa saksi-saksi misalnya, atau memeriksa alat-alat bukti lain, itu harus diberikan akses, jangan dihalang-halangi. Karena kan ada informasi misalnya, salah satu saksi kemudian ingin diambil misalnya begitu kan. Nah ini kan satu upaya yang tidak menghargai dan tidak menghormati, tidak memberi kesempatan kepada penyidik untuk dapat menuntaskan gitu ya. Jadi apapun itu harus dikembalikan kepada konteks penegakan hukum. Ya kalau ada orang menyimpan emas 74 kilo di rumah atau menyimpan uang puluhan miliar di tembok kafe, ya mohon maaf nih, kita tanya saja warga negara misalnya Gambia gitu ya, mereka akan berpendapat apa gitu ya, atau dengan penalaran yang wajar ya, silakan tanya warga negara manapun gitu ya, atau tanya anak kecil ya, ini akan ditertawakan orang-orang hebat, penegak hukum dengan pangkat yang sangat tinggi seperti itu ya, kalau mereka menganggap bodoh rakyat Indonesia 290 juta, mereka salah. Rakyat, kalau misalnya ini sampai lolos dari pengadilan, rakyat mengadilinya di sosmed. Rakyat itu sudah menjatuhkan vonis kok melalui sosmed, dan rakyat memang sudah melangkahi prinsip praduga tidak bersalah karena sudah terang benderang seperti itu gitu. Tapi secara hukum tidak bisa seperti itu. Secara hukum semuanya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Silakan dilakukan pemeriksaan, dilakukan telaah, dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak ya untuk diperiksa sebagai saksi, diteliti. Kalau sudah ada dua bukti permulaan yang cukup, baru bisa dilakukan penetapan tersangka. Hak-hak setiap orang juga harus dijamin, tidak boleh ada karakter assassination, harus menjunjung tinggi praduga tidak bersalah ya. Tetapi sekali lagi ada standar kewarasan berpikir yang itu tidak boleh dihinakan oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Rakyat melihat, 290 juta rakyat Indonesia melihat proses ini akan diselesaikan bagaimana. Termasuk Bang Juno, misalnya ada isu-isu, wah ini politik, ini mungkin retaliasi atau pembalasan kasus BGN karena ada satu brigjen polisi aktif ditetapkan tersangka. Oh ini mungkin politik, presiden lama versus presiden yang sekarang menjabat dan seterusnya gitu ya, Bang Juno ya. Silahkan orang berasumsi, tapi, itu tidak ada kesalahan. Orang boleh berasumsi liar. Yang penting secara hukum bagaimana? Bang Zainur, itu kalau secara hukum memang terbukti sudah.
lanjutkan. Kalau yang gitu, Bang Juno. seperti Anda sebutkan tadi Bang Zainur, ya ini ya asumsi publik misalnya ini saling berbalas seperti itulah ya antara A, B, A, perang bintang lah seperti itu Anda. Salah nggak sih tafsir ini kita punya? Karena kan memang ya ini mungkin terdengar liar, tapi ini yang kita saksikan ya belakangan ini ada A, kasus B, lalu keluar lagi kasus B, kasus A. Anda melihat tafsir publik terkait perang bintang ini salah nggak sebenarnya? Ya publik boleh berasumsi apapun ya. Siapa yang boleh menghalangi pikiran publik? Karena publik juga punya nalar berpikirnya sendiri gitu ya. Dan kalau memang benar-benar balas-membalas, ya nggak ada masalah. Selama memang benar-benar ada kasusnya, Bang Juno. Tidak boleh ada dalam tanda kutip kriminalisasi. Tidak boleh ada misalnya pemalsuan alat-alat bukti, pemalsuan BAP, pemalsuan saksi-saksi. Kalau memang benar-benar pejabat yang korupsi dilawan oleh pejabat yang korupsi sama-sama kemudian dua-duanya diproses secara hukum, bukankah itu yang disebut sebagai lebih baik mereka saling berseteru daripada mereka bersekongkol, Bang Juno gitu ya. Selama memang kasus hukumnya itu memang real gitu ya. Dan sepertinya sejauh ini publik melihat loh kasus hukumnya kuat sekali ini gitu kan. Sehingga yang kita tunggu adalah penyelesaian secara hukum, bukan penyelesaian secara adat. Jangan sampai dipanggil oleh presiden, digebrak-gebrak meja, kalian jangan buat keributan, jangan sampai seperti itu gitu ya. Harus menurut hukum, sesuai dengan hukum, apapun itu harus berujung kepada persidangan. Gitu, Bang Juno. Oke. Satu, Bang Zainur, bahwa tadi Anda menyebutkan ada mungkin bisa tadi mengambil peran KPK di sini ya untuk lebih kuat lagi, plus juga Presiden harus paling tidak hadir atau memberikan sikapnya seperti itu. Ada hal lain tidak menurut Anda selain KPK dan Presiden, instrumen yang bisa ya sama-sama kita mendapatkan keadilan terkait ini? Ya kalau dari sisi alat kelengkapan negara, DPR harus mengawasi ya Bang Juno ya. Yang kedua ada Komjak dan Kompolnas ya, meskipun dua-duanya di bawah pemerintah bukan lembaga independen. Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, tolong dong tunjukkan auramu gitu ya, karena publik agak susah melihat kedua institusi ini karena ya, mereka memang berada di bawah pemerintah ya, ex officio Menteri Koordinator Politik Keamanan gitu, sehingga ini memang kesempatan bagi mereka. Nah DPR itu harus hati-hati di dalam melihat perkara ini, karena perkara ini melibatkan institusi penegak hukum dan DPR harus benar-benar berdiri secara netral dan melakukan pengawasan untuk tujuan penegakan hukum. Tidak boleh untuk tujuan politik. Kalau ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan ini secara politik, itu harus dicegah, Bang Juno. Ya, terlalu kejam, Mas. Ya, Mas Zainur. Karena kita bicara tadi blackout ya, korupsi, aduh macam-macam yang itu kan kaitannya dengan masyarakat kecil gitu ya. Saya baca bagaimana sampai blackout kemarin di Sumatera mengakibatkan kerugian, ada yang ternak ayam, ada yang ya bisnisnya kecil-kecilan juga rugi. Jadi kalau sampai ini memang terkait dengan yang kita bahas sekarang ya, tentunya harus hukum, bukan penyelesaian adat tadi ya, Bang Zainur ya. Bang Zainur, terima kasih ya. Sehat-sehat untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, karena kita tahu hidup ini nggak mudah, tapi paling tidak kalau kita bareng-bareng waras, insya Allah negara ini pelan-pelan baik ya Bang ya. Terima kasih Bang Zainur.